Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan para pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi di program Tribun Jogja Podcast Mata Lokal Memilih. Dan saat ini saya sudah kedatangan tamu, Mbak Yuliana Tumonglo. Ya, apa kabar Mbak Yuliana? Pripun kabare? Sehat Pak. Terima Sehat kasih, ya, Mas senang Krisna. sekali. Mbak Yuliana ini satu di antara tidak banyak ya perempuan dan latar belakangnya nanti akan kita lihat. Tapi beliau tadi mengatakan ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang terjun ke dunia politik dan akan menjadi calon legislatif dari Partai Demokrat ya untuk DPRD Kabupaten Bantul. Nah, Mbak Yuliana, ngomong-ngomong Bantul ya, ini dinamikanya lumayan nih, tinggi nih di Bantul nih, karena dia akan menjadi wilayah yang sangat strategis di penyangga kota Jogja. Mbak Yuliana tadi bilang kalau ini ibu rumah tangga. Iya. Nah, boleh diceritakan sih gimana sih perjalanannya ke Bantul sampai kemudian tergerak untuk masuk ke dunia politik. Iya, terima kasih Mas Iya. Krisna. Iya. Iya. Awalnya itu sampai ke Bantul itu karena mengungsi Pak. Pada waktu itu Palu kena gempa dan tsunami. Oh, Iya, iya, oke. Mengungsi ke Bantul dan pada akhirnya saya jatuh cinta pada Bantul. Pada Bantul. Oke. Jadi sekarang sudah permanen residen istilahnya, Iya. sudah tinggal pemain di Bantul. Iya, udah domisili sini Pak. Oke, sehari-harinya apa ini yang dikerjakan ini? Latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga. Ya. Iya, hari-hari ngurusi anak. Ya, seperti itu. Oke, terus kok tiba-tiba tertarik ke dunia politik ini, apa yang mendasari, apa yang menggerakkan hati Mbak Yuliana nih? Karena panggilan dari hati nurani. Pak. Panggilan dari Iya. hati nurani. Oke, apa? Kan gempa Palu, gempa tsunami dan ada likuifaksi ya. Iya, betul ya, benar, di Palu itu. Dari Mbak Yuliana ini dari Palu, Iya. Sulawesi Tengah. Iya. Kemudian ke Bantul nih ikut keluarga, ikut suami atau bagaimana? Iya, bersama suami dan anak-anak. Bersama suami dan anak-anak. Nah, pengalaman selama tinggal di Bantul nih Ya. dan juga Jogja, kota Jogja ini apa ini? Kesan-kesannya atau pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan? Bagi saya masyarakatnya sih bagus. Situasi alamnya juga bagus ya, sangat menarik bagi saya. Masyarakatnya enak lah. Gitu. Seperti itu ya. Alamnya bagaimana? Ini karena kan kalau di Sulawesi itu kan indah-indah juga itu. Iya, kalau di Bantul kan alamnya masih suasana desa, Pak. Iya, suasananya enak. Menurut saya seperti itu. Oke, cocok ya jadinya ya. Iya. Soal makanan nih, ya kan Timur, Barat, Tengah, ya, Jawa, Sulawesi kadang-kadang orang suka, aduh kok kayak gini ya. Gimana nih soal kuliner ini, Bantul? Kalau soal kulinernya sebenarnya sih kurang cocok, tapi sekarang sudah bisa menyesuaikan. Kebetulan salah satu makanan favorit saya di Bantul yaitu bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Iya, Itu kena itu rasanya. Iya, cocok lah. Nah kalau selama ini sih apa yang biasa disenangi ya, maksudnya kuliner di Sulawesi Tengah itu kan apa bedanya dengan di sini? Gitu? Kalau Sulawesi Tengah itu Pak, dia ikan menunya. Serba ikan. Iya, serba ikan. Dan ikannya segar. Iya, segar, ikannya kan baru Pak, langsung dari nelayan. Laut ya. Iya. Oke, jadi ikannya. Kemudian cita rasa lainnya yang membedakan dengan sini, apakah di sini karena manis sehingga kurang cocok atau bagaimana? Iya, kalau Jogja makanannya manis Pak. Manis-manis. Kalau di Sulawesi itu kan dia pedas. Pedas manis sih, tapi nggak manis-manis banget seperti Bantul. Ya, tapi sekarang sudah mulai adaptasi ya. Iya, jadinya. sudah mulai menyesuaikan Pak. Ya kalau sudah bakmi Jawa masuk itu ya artinya udah sah lah ini. Terus dari sisi lain mungkin dari segi interaksi dengan masyarakat gimana gitu ya, keseharian ya, terutama di wilayah tempat tinggal Mbak Yuliana ini. Iya, untuk masyarakatnya sih bagus Pak, masyarakatnya ramah. Ramah, dan kebetulan kita juga pada saat itu
pada tahun kemarin ya, karena musim DBD saya sempat mengadakan fogging. Oke. Demam berdarah ya, Iya. jadi itu, dan masyarakat gimana responnya? Responnya sangat senang Pak. Oke. Untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Dan itu dilakukan di lingkungan terdekat kah atau di beberapa tempat yang lain? Iya, di tetangga rumah. Oke. Kalau di sisi pendidikan bagaimana nih, bisa merasakan kan sama anak-anak kan kesininya? Iya, benar. Kalau Jogja sih memang terkenal sekolah pelajar. Bagi saya sekolah di sini memang bagus untuk anak-anak. Iya, seperti itu. Kalau di Bantul sendiri sudah kemana aja nih? Maksudnya sudah bertahun-tahun di sini kan, pasti sudah mengenal alam lingkungan, sektor-sektor paling bisnis. Ke pantai aja Pak, jalan-jalan Gunung Kidul. Iya, nyebrang ya ke sebelah ya. Kalau terkait dengan pengembangan Bantul nih, kira-kira yang dilihat Mbak Yuliana apa nih Bantul nih, potensinya apa yang bisa dikembangkan di masa ke depan, dan Mbak Yuliana mungkin akan terlibat di dalamnya barangkali? Pariwisatanya kah mungkin? Iya, kalau pariwisata juga masuk Pak. Karena Jogja kan banyak tempat wisatanya yang dari luar kan sukanya pada masuk seperti Gunung Kidul ke pantai. Seperti itu. Bantul itu juga beberapa tahun lalu jadi tempat persinggahan mantan Presiden Barack Obama ya, di Bantul itu di Becici ya. Becici itu Puncak di Becici. Puncak Becici. Iya. Nah, dari sisi pengamatan Mbak Yuliana ini, kira-kira sisi apa yang masih bisa dikembangkan di sana itu nanti? Itu menurut saya pariwisata aja Pak. Ya harus dikembangkan lagi. Mungkin dari fasilitas kah atau dari pelayanan mungkin? Iya, dari layanan juga salah satunya seperti itu. Iya. Mesti harus apa lagi gitu kira-kira? Katakanlah begini, Mbak Yuliana datang sebagai pengunjung, ngerasain sesuatu, kok ada kurang ini kurang itu gitu, misalnya apa kira-kira? Masih banyak pengalaman lah, empiris ini, pengalaman pribadi ya. Kadang kan pelayannya kita pesan ini kan kadang lama seperti itu, jadi emang harus di ini lagi. Oke. Baik Mbak Yuliana, selain ibu rumah tangga kan dengar-dengar ini katanya bikin komunitas nih, bikin ya gerakan Sahabat Yuliana. Ini sebetulnya apa sih Mbak Yuliana ini? Komunitas apa, kemudian apa aja kegiatannya, dan apa sih latar belakang serta motif maupun tujuannya bikin komunitas ini? Iya, komunitas itu komunitas Sahabat Yuliana, ya, yang bergerak di bidang sosial. Itu kita adakan karena kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti fogging, senam massal. Ya. Fogging dan senam massal. Nah, ininya gimana? Latar belakangnya apa? Kalau kemudian punya ide mulia untuk membuat Sahabat Yuliana, kemudian menjalankan kegiatan-kegiatan sosial di Bantul nih? Iya, pengennya sih biar masyarakat Bantul sehat. Ya. Ibu-ibu, mbah kan bisa ikut senam biar sehat. Ini dari idenya dari Mbak Yuliana? Iya, dan juga atas dukungan dari masyarakat setempat. Dukungan dari masyarakat setempat. Selama ini yang sudah dilakukan atau sudah dikerjakan komunitas ini di mana saja? Kemarin kita adakan fogging, ya. Terus senam massal kita adakan udah di beberapa tempat. Kita kadang undangan dari RT sini mau adakan senam Bu, ya kita ke sana. Seperti itu. Dan juga kemarin kita kunjungi kaum difabel. Kaum difabel. Iya. Kunjungan. Di mana itu? Yang di ini Jetis Bantul. Jetis Bantul. Iya. Oke. Kegiatannya apa dengan mereka ini? Membagikan sembako aja Pak. Oke. Jadi bersama Sahabat Yuliana ini kemudian kegiatannya ya selain fogging, selain senam, kemudian juga kunjungan-kunjungan ke
kaum komunitas difabel ya. Iya. Juga kita peduli kasih dengan menyediakan ambulans gratis untuk masyarakat. Oke. Ada semboyan kah atau slogan apa gitu? Tagline-nya apa ini? Iya, tagline-nya yang kita butuhkan adalah orang yang peduli sesama. Oke, itu tagline-nya itu ya, dan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Sahabat Yuliana. Iya, gitu. iya Pak. Kenapa kok kemudian memilih tagline itu? Iya, karena ya bukan berarti sini masih kurang perhatian ya, biar lebih memperhatikan lagi untuk kedepannya. Ajakan lah ini ya, supaya orang lebih peduli begitu ya. Iya Pak. Oke, baik. Kita akan ngomong-ngomong terkait dengan sektor usaha kecil menengah di Bantul ya. Sejauh ini Mbak Yuliana sudah pernah ngelihat kemana ini yang sektor UMKM-nya cukup dinamis di Bantul nih? Iya, kemarin tuh saya sempat berkunjung ke Kasongan. Saya juga sempat membeli guci-guci. Iya, saya pajang di rumah ya. Itu harganya sih termasuk sama saya murah. Menurut saya itu murah harganya. Ya, kemarin saya jalan ke situ, saya tertarik untuk membeli souvenir itu semua yang terpajang di rumah saya itu dari Kasongan semua. Wih, mantap ya. Dan anehnya bagaimana kualitasnya? Di Palu enggak ada ya kayak gini nih ya? Iya, kalau di Palu untuk pembuatan langsung seperti itu enggak ada Pak. Kita membelinya yang udah jadi. Sudah jadi, dan kemudian ketika datang ke Jogja ke Bantul langsung melihat ya tempat pembuatannya kok di situ gitu, di Kasongan satu di antaranya. Nah, yang mungkin ini sebagai apa ya, katakan sebagai konsumen dan juga nanti sekaligus sebagai aktivis di Sahabat Yuliana, apa yang dilihat Mbak Yuliana di Kasongan ini terkait produknya, terkait ya apa aja di situ, mungkin displaynya, penjualannya dan sebagainya. Kalau solusi saran dari saya sih memang sudah bagus, cuman kita masih perlu memperhatikan lagi dengan mendatangkan tim-tim yang lebih kreatif lagi dari masalah motif, pembuatan dan displaynya. Desain, motif kayak gitu ya. Iya. Itu masih ada yang harus ditingkatkan, masih bisa ditingkatkan ya. Iya Pak, benar. Kalau dari ini display atau pajangan gitu, kemasannya bagaimana itu Kasongan ini? Iya, untuk kemasan kita juga harus masih memperhatikan biar kelihatan rapi. Emang udah bagus sih, tapi kita mendesain lagi biar lebih bagus lagi. Mungkin ada ide lain barangkali terkait dengan ini kan zaman serba digital nih. Iya, era digital. Apa kira-kira yang terpikirkan Mbak Yuliana nanti ke sektor UMKM ini? Iya, memberikan pelatihan dengan menyediakan tuh tenaga ahli ya. Iya. Go digital. UMKM go to digital. Oh gitu. Iya. Jadi nanti akan dicoba komunikasi, datangkan para tenaga ahli, kreatif gitu ya. Iya, siap, benar Pak. Kalau dari sisi lain ya, selain di Kasongan kan ada tempat-tempat lain juga di Bantul ini yang perlu sentuhan mungkin ya. Mungkin sektor pariwisata barangkali, apa yang dilihat Mbak Yuliana di situ? Iya, kalau saya dari pariwisata benar untuk pelayanannya. Lebih spesifik seperti apa pelayanan dimaksud? Seperti kayak kita kunjungan ke tempat-tempat pariwisata itu kan kadang pelayanannya kurang bagus. Saya pribadi ya masih kurang. Jadi kita masih harus memperhatikan itu untuk kedepannya. Penataan barangkali tempat, lokasi dan sebagainya. Iya. Perlu juga? Iya perlu Pak. Di sisi apa tuh kira-kira kalau soal itu? Maksudnya harus lebih rapi lagi, diperhatikan. Bersih gitu ya? Kebersihan. Seperti itu Pak. Oke. Misalnya di mana Mbak Yuliana bisa ngelihat di mana, pantai kah misalnya? Pantai, contohnya pantai itu kan kadang di pantai itu banyak sampah, banyak sampahnya. Terus kadang kita juga mau mencicipi kuliner itu kebersihannya masih kurang. Itu yang Mbak Yuliana tadi kan sudah diceritakan ada setidaknya 3 kegiatan yang dilakukan oleh Sahabat Yuliana ya, komunitas Sahabat Yuliana. 1 fogging, 2 senam masal gitu, yang ketiga kunjungan ke
satu di antaranya adalah ke komunitas difabel ya atau orang-orang difabel. Nah, ini bisa diceritakan gimana sih? Ada cerita-cerita seru, lucu atau enggak di mulai fogging? Nah, fogging gimana nih anunya? Oh ya, foggingnya pada waktu itu kita melaksanakannya itu pagi. Pas ya. anak-anak berangkat sekolah, jadi kan biar enggak kena asap Nggak itu kan ganggu, katanya ya kurang bagus. Itu serunya kita dari RT 1 ke RT lain kita lewat di sawah, Pak. Oh. Iya, jadi kita lewat di sawah, jadi kita buka sendal untuk menyeberang ke sawah. Oke. Iya, kadang ada si mbah-mbah juga kadang kan kena asap kan lari seperti itu. Jadi kita rame lah Pak pada pagi-pagi itu. Iya, dan juga kemarin kita ke kaum difabel itu ya sama kita juga lewat di becek. Iya, tapi kita enggak peduli. Intinya kita tetap peduli kasih kepada mereka. Itu banyak yang cacat-cacat seperti itu Pak. Ada yang rumahnya juga ya masih perlu diperhatikan. Ya. Nah terus yang walking tadi itu apa Mbak Yuliana terlibat aktif ya? Ikut di situ? Iya, saya juga sempat megang sih. Alatnya tuh? Iya, ternyata seperti ini tuh alatnya berat tuh. Berat juga? Iya. Kita ngikut sampai yang petugas masuk dalam rumah, kita pun ngikut sampai ke dalam melihat, menyaksikan. Oh seperti ini, rumahnya seperti ini. Iya. Dan tanggapan warga bagaimana? Mereka senang Pak. Tanggapannya bagus ya. Oh ya terima kasih Bu seperti itu. Ada lagi yang mungkin mau minta. Minta di giliran lagi. Gitu ya. Kita kasih waktu lah. Nanti berarti bisa komunikasi dengan sahabat Yuliana ya kalau misalnya ada yang perlu. Iya, bisa menghubungi lah tim. Oke, siap. Wilayahnya di mana aja nih yang bisa nih dibantu oleh sahabat Yuliana? Itu Bantul dan Sewon. Bantul dan Sewon. Kemarin kita ngadain tuh baru di Bantul. Iya, kita belum lanjut ke Sewon sih. Tapi kan itu permintaan kalau ada dari pedukuhan atau RT sini ya kami siap. Oke, mantap ya. Ya cerita seru itu fogging. Yang kedua yang senam nih gimana ini? Senam itu ya itu banyak yang ikut Pak karena kita undangan bebas gratis. Itu si mbak-mbak itu pada semangat nyanyi putarin lagu-lagu Jawa kan mereka pada senang Pak. Iya. Walaupun mereka kelihatan nggak kuat tapi tetap semangat lah seperti itu. Kami juga sangat senang. Iya. Dan itu pindah-pindah atau di tempat yang sama? Ya kemarin kita pindah-pindah tergantung permintaan dari ibu-ibu. Ya kemarin ada permintaan Bu kita mau ngadain senam di sini. Oke siap dijadwalkan aja. Kami yang datangkan instrukturnya. Seperti itu. Mbak Irina ikut nggak ini? Ikut senam di situ? Ikut Pak. Iya ikut bersama tim juga. Jadi seru. Kita datang bareng-bareng biar rame. Seru ya? Iya seru Pak. Oke terus kegiatan lain yang kira-kira nih kalau yang 3 tadi kan sudah dikerjakan yang bisa dibantu oleh sahabat Yuliana ini apalagi nih? Ya itu tadi peduli kasih juga Pak. Kita menyediakan ambulans gratis. Jadi ada masyarakat yang membutuhkan silahkan. Caranya gimana Mbak Yuliana? Tinggal kontak ke komunitas sahabat Yuliana. Iya tinggal kontak nanti gimana apa boleh kalau mau bawa sendiri juga kendaraan monggo. Bebas. Hebat ya. Mbak Yuliana tadi kan sudah ceritakan kegiatan-kegiatan sahabat Yuliana. Pertama tadi apa fogging, senam, kemudian kunjungan sosial ke komunitas difabel. Satu lagi ini katanya punya layanan ambulan gratis ini. Nah, gimana ini soal layanan ambulan gratis ini? Iya, kita menyediakan ambulans gratis khususnya untuk daerah Bantul dan Sewon. Itu free, udah sama supir dan bensinnya udah komplit. Wah, ini mantap ya. Jadi gratis di sini? Iya, gratis tanpa sepeser pun dipungut biaya, Pak. Caranya gimana? Kalau misalnya ada warga yang mau pakai layanan ambulan gratis nih? Iya, untuk menghubungi silakan kunjungi website kami di www.sahabatjuliana.com. Situ udah komplit semuanya. Ada kontak personnya, IG, Facebook dan TikTok semuanya. TikTok tidak kelupaan lah ya. Oke. Terus ini sudah jalan berapa lama layanan ini dan berapa armada yang sekarang ready?
Untuk sekarang kita baru ready 1. Iya, baru ready 1 yang on time. Dan sudah jalan beberapa waktu ya layanan ini ya. Iya, udah. Kemarin tuh saya sempat, kebetulan ibu saya dirawat di Sarjito. Terus saya ketemu, lihat, itu kok ambulans saya sampai di sini. Jadi kan, ternyata ada yang pakai. Alhamdulillah masih ada yang bisa membutuhkan, bisa membantu. Jadi waktu ke Sarjito, ini untuk keperluan lain nih Mbak Yuliana ya. Kok di sana lihat ambulannya ada di situ? Iya, kok ambulans saya ya. Pikiran pertamanya gimana itu? Masa dipakai anak-anak sih main ke sini gitu ya? Kira-kira ya? Enggak sih, tapi dalam hati saya sempat berpikir, alhamdulillah berarti masih banyak yang membutuhkan, bisa membantu untuk sesama. Oke. Jadi ambulan itu dipakai untuk ngantar pasien lain ke rumah sakit Sarjito. Dan wah ini nyata ini ya, di depan mata ya, ngelihat ya, actionnya langsung ya. Ada pengalaman lain barangkali yang nanya-tanya atau gimana soal ambulan ini? Iya, kemarin juga ada yang menghubungi langsung ke website. Iya, banyak yang menghubungi langsung ke website untuk Makai. Ya, tapi untuk yang diprioritaskan untuk Bantul dan Sewon. Dua wilayah ini. Iya. Nah, itu ambulannya dipakai untuk pasien sakit atau untuk orang meninggal juga? Itu untuk pasien yang sakit aja, Pak. Iya, kita khususkan untuk yang sakit. Bukan ambulan, bukan yang jenazah. Iya. Ya, bukan angkutan jenazah ya. Iya, bukan, Pak. Dan tentu kan tidak ya meskipun prioritas untuk dua wilayah, ya, Bantul Kota dan Sewon. Iya. Kalau ada dari wilayah lain, apakah bisa itu? Bisa, Pak. Bisa, nggak apa-apa. Nanti silakan menghubungi website itu. Di situ sudah ada ininya ya? Iya, semuanya udah komplit. Adminnya ya? Iya. Oke. Yuliana tadi kan bilang kalau terjun ke dunia politik dari seorang ibu rumah tangga karena dorongan hati nurani gitu ya. Iya, Mas. Nah, apa lagi selain itu? Yang kedua dari dorongan masyarakat dan komunitas sahabat Yuliana yang setelah banyak melakukan kegiatan, ya itu juga dorongan dari masyarakat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan juga ya saya untuk di Pileg 2024 saya siap untuk maju. Untuk daerah Bantul dan Sewon. Sewon dan Bantul ya. Jadi udah siap keluar dalam nih. Siap, Pak. Insya Allah siap. Baik, Mbak Yuliana, kira-kira ini closing statement ya, apa yang mau disampaikan tentunya kepada konstituen atau calon konstituen, kepada khalayak rame, silahkan. Mas Ketum, Mas Ahaye, saya Yuliana siap mengemban tugas dari partai. Dan terima kasih kepada masyarakat khususnya Bantul dan Sewon telah mendukung kegiatan-kegiatan kami bersama sahabat Yuliana. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama. Mohon doa dan dukungan. Terima kasih kepada masyarakat khususnya Bantul dan Sewon. Oke, baik, terima kasih Mbak Yuliana untuk waktunya dan semoga perjuangannya berhasil, sukses di perjalanannya. Amin. Baik, Tribuners dan pemirsa dimanapun berada, demikian Tribun Jogja Podcast Mata Lokal memilih bersama Mbak Yuliana dari Bantul dan Partai Demokrat Kabupaten Bantul. Sampai jumpa di podcast politik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.